Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil makalah kami dengan tema yang berjudul Demokrasi di Indonesia. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 2. Yang pertama, atas nama Mas Aditya Chandra Kusuma dengan NPM 236, kemudian ada Mbak Yuni Ekawati dengan NPM 088, kemudian ada Mbak Triana Ramawati dengan NPM 096, dan ada Mas Ilvan Saputra dengan NPM 114. Kemudian saya sendiri sebagai moderator atas nama Mbak Maria Yunita BQBI dengan NPM 117. Baik, sebelum kelompok 2 mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Demokrasi di Indonesia, kami dari kelompok 2 mengharapkan teman-teman kelas A320 memfokuskan mata serta pikiran agar presentasi ini dapat didengarkan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Sebelum kita mengawali segala kegiatan presentasi kita, mari kita awali semuanya dengan doa. Doa dimulai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, di sini saya akan menjelaskan arti demokrasi dan kata-kata demokrasi itu berasal dari mana saja. Yang pertama, demokrasi berasal dari kata demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya kekuasaan. Dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kemudian juga Montesquieu membagi kekuasaan negara menjadi 3, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kemudian Immanuel Kant juga menamakan kekuasaan negara itu menjadi tritas politika atau 3 pusat atau poros kekuasaan negara. Untuk materi selanjutnya saya berikan kepada Mbak Yuni Ekawati. Terima kasih kepada Mbak Maria Yunita. Saya sudah dipersilahkan untuk melanjutkan penjelasan materi selanjutnya. Sebelumnya, perkenalkan saya Yuni Ekawati, NPM 2014 46000088. Jika tadi Mbak Maria Yunita sudah menjelaskan tentang pengertian demokrasi, di sini saya ingin menjelaskan tentang ciri-ciri demokrasi. Demokrasi di Indonesia memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pemerintahan didasarkan pada kehendak dan kepentingan seluruh rakyat di Indonesia. Yang kedua, demokrasi di Indonesia memiliki ciri konstitusional, yaitu ciri yang berhubungan dengan kehendak atau kekuasaan rakyat yang dituliskan di dalam konstitusi dan undang-undang di Indonesia. Yang ketiga, demokrasi memiliki ciri perwakilan, yaitu ciri yang mengatur negaranya tentang kedaulatan rakyat yang diwakilkan oleh beberapa orang yang sudah dipilih oleh rakyat itu sendiri. Yang keempat, demokrasi memiliki ciri pemilihan umum atau pemilu yang berupa kegiatan politik yang didasarkan untuk memilih pihak yang akan menjadi penanggung jawab di dalam pemerintahan itu. Yang kelima, demokrasi memiliki ciri kepartaian. Kepartaian sendiri digunakan sebagai media atau sarana untuk menjadi bagian dalam melaksanakan sistem demokrasi di negara Indonesia. Yang keenam, merupakan ciri terakhir, yaitu ciri kekuasaan, tentang adanya pembagian dan pemisah kekuasaan. Sekian ciri demokrasi yang dapat saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Triana Rahmawati. Kepada Mbak Triana Rahmawati, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Yuni Ekawati telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan materi selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Triana Rahmawati, NPM 201446000096. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis demokrasi. Yang pertama, demokrasi menurut cara aspirasi rakyat.
Demokrasi menurut cara aspirasi rakyat dibagi menjadi dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung yaitu suatu sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negaranya dalam permusyawaratan saat menentukan arah kebijakan umum dari negara atau undang-undang. Demokrasi tidak langsung yaitu suatu sistem demokrasi yang dijalankan dengan menggunakan sistem perwakilan. Yang kedua, demokrasi berdasar prinsip ideologi. Demokrasi berdasar prinsip ideologi dibagi menjadi tiga, yaitu demokrasi liberal, demokrasi rakyat, dan demokrasi Pancasila. Demokrasi liberal yaitu kebebasan individu yang lebih ditekankan dan mengabaikan kepentingan umum. Demokrasi rakyat yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham sosialisme dan komunisme. Demokrasi rakyat cenderung lebih mengutamakan kepentingan umum atau negara. Demokrasi Pancasila yaitu demokrasi yang bersumber pada nilai-nilai budaya bangsa serta berasaskan musyawarah dan mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara dan berfokus pada kepentingan dan aspirasi serta hati nurani rakyat. Sekian. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ilvan Saputra. Terima kasih kepada Mbak Triana telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Ilvan Saputra, NPM 201446000114. Di sini saya akan menjelaskan prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi sebagai sistem politik. A. Pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan ada tiga, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, dan kekuasaan eksekutif. B. Pemerintahan konstitusional. C. Partai politik yang lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya. D. Pers yang bebas. E. Perlindungan hak asasi manusia atau HAM. F. Pengawasan terhadap administrasi negara. G. Peradilan yang bebas dan tidak memihak. H. Pemerintahan yang diskusi. I. Pemilihan umum yang bebas. J. Pemerintahan berdasarkan hukum. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Aditya Chandra Kusuma. Prinsip non-demokrasi atau kediktatoran. Pemusatan kekuasaan. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif menjadi satu dan dipegang serta dijalankan oleh satu lembaga saja. Pemerintah tidak berdasarkan konstitusional. Pemerintah dijalankan dengan berdasarkan pada kekuasaan. Konstitusinya memberi kekuasaan yang besar pada negara atau pemerintah. Rule of power ditandai dengan adanya supremasi kekuasaan yang besar pada negara atau pemerintah. Pembentukan pemerintah tidak berdasarkan musyawarah tetapi melalui dekret. Pemilihan umum yang tidak demokratis yaitu pemilu yang dijalankan hanya untuk memperkuat kebebasan penguasaan atau pemerintah negara. Manajemen dan kepemimpinannya yang tertutup dan tidak bertanggung jawab. Tidak ada dan atau dibatasinya kebebasan berpendapat, berbicara, dan kebebasan pers. Penyelesaian perpecahan atau perbedaan dengan cara kekerasan dan penggunaan paksaan. Tidak adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, bahkan sering terjadi pelanggaran HAM asasi manusia, menekan dan tidak mengakui. Sekian presentasi kami dari kelompok 2 yang berjudul Demokrasi di Indonesia. Minta maaf bila selama presentasi belum ada yang kurang dimengerti atau kurang jelas. Kami mohon maaf dari kelompok 2 dan semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dan menambah wawasan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.